Jangan terjebak oleh perasaan sendiri. Biasanya orang kalau udah suka terhadap seseorang, terhadap lawan jenisnya, itu akal sehatnya kurang berfungsi. Jadi selalu ingin menjadi yang terbaik, dalam tanda kutip menjadi yang terbaik, memaksakan kehendak. Itu yang pertama, nggak boleh. Jadi akal sehatnya dipakai. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Didon Project Channel, channelnya manusia biasa yang hidup dengan cara yang biasa. Untuk teman-teman sebelum menonton video selanjutnya, silahkan tekan tombol subscribe-nya, tekan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like dan share video ini ke seluruh media sosial teman-teman semua. Nah guys, di video kali ini saya akan membagikan tips. Sebenarnya ini agak terdengar lebay ya, tapi ya oke lah, kita bahas aja. Kemarin malam ada yang bertanya sama saya. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini ya. Bagaimana caranya menghindari penolakan? Cara menghindari penolakan dari wanita yang kita cintai. Terdengar gimana ya? Tapi udahlah, kita bahas aja karena itu adalah salah satu permintaan temen saya di Instagram saya ya, lewat DM ke saya. Buat teman-teman yang belum berteman sama saya di Instagram, jika teman-teman punya IG, silahkan di follow akun saya @ali_didon. Ya, @ali_didon itu akun Instagram saya. Sebenarnya saya juga bingung, tapi karena saya belum riset materi, makanya saya bahas aja lah. Masalah tips untuk menghindari penolakan dari orang yang kita sukai atau orang yang kita cintai. Pertanyaannya juga lucu. Jadi bertanya kurang lebih seperti ini ke saya. Apakah abang pernah ditolak? Terus saya menjawab, mungkin dulu iya pernah. Mungkin dulu waktu zamannya remaja kan, usia ya 17-an mungkin sampai 20-an mungkin pernah. Tapi kalau untuk usia sekarang ini, usia 30 ke atas, saya pikir akan ada banyak orang yang mungkin tidak pernah mendapatkan penolakan seperti saya sendiri. Bukan karena laku, tapi karena memang gitu kan, akal sehatnya biasanya lebih dipakai. Kalau usia-usia 30 ke atas itu seseorang menyatakan perasaannya itu dengan hati-hati dan melihat peluang apakah dia disukai atau tidak kan. Biasanya kalau peluangnya 50% lebih sedikit, baik pria maupun wanita itu biasanya akan mundur secara perlahan. Berbeda. Mungkin yang bertanya ke saya ini, saya nggak sebut akunnya ya, kasihan, karena beliau juga ngomong jangan disebutkan akunnya. Masih ABG atau tahap remaja lah, usia 25 ke bawahan. Oke, supaya tidak panjang lebar, kita bahas aja ke pembahasan yang pertama. Yang pertama untuk teman-teman ya. Yang pertama itu, jangan terjebak oleh perasaan sendiri. Biasanya orang kalau udah suka terhadap seseorang, terhadap lawan jenisnya, itu akal sehatnya kurang berfungsi. Jadi selalu ingin menjadi yang terbaik, dalam tanda kutip menjadi yang terbaik, memaksakan kehendak. Itu yang pertama, nggak boleh. Jadi akal sehatnya dipakai. Makanya jangan terlalu berlebihan menyukai seseorang atau mengejar seseorang. Jadi supaya akal sehatnya berfungsi. Berjuang boleh, tapi harus realistis, melihat peluang dan jangan memaksakan. Jadi kalau usia 25 ke bawah itu, atau usia 25 ke bawah lah, masa-masa ABG itu, saya juga pernah mengalami. Biasanya orang laki-laki maupun perempuan itu terkadang memaksakan kehendak. Jadi kurang sadar diri.
Nah, dulu saya juga pernah seperti itu di usia 20, di usia 20-an mungkin pokoknya saya harus memiliki. Ternyata dalam kehidupan itu enggak seperti itu. Seperti video yang pernah saya bahas, jadi bahwa jangan pernah berjuang untuk seseorang yang kita bukan kriterianya. Minimal mendekati kriterianya 50, sekian % kita harus memiliki kriterianya. Jadi yang pertama itu jangan sampai terjebak oleh rasa suka. Harus realistis supaya otaknya berfungsi, berjalan, gitu kan. Biasanya kalau otaknya udah berfungsi, berjalan dan realistis, itu akan lebih tepat langkah-langkahnya, gitu kan. Yang kedua itu cari informasi. Yang jelas cari informasi tentang dia yang ingin Anda dekati. Cari informasinya, apa kesukaannya, itu kan, suka jalan kemana, hobinya apa. Dicari, digali, tapi dari sumber yang kredibel. Contoh dari teman deketnya. Kalau Anda tahu mungkin beberapa temannya atau komunitasnya, silahkan dicari. Biasanya orang itu yang sulit itu tahap pendekatan itu, kalau tidak saling mengenal itu yang sulit. Untuk pertama pengenalan itu sulit. Setelah kenal mungkin akan lebih balance, akan lebih fleksibel lah kalau udah saling mengenal. Sekarang kan zamannya medsos, gunakan saja medsos untuk pengenalan tahap awal. Yang ketiga, pahami situasi. Jangan memaksakan diri. Lihat moodnya. Jadi orang-orang yang Anda sedang dekati itu kan, apakah moodnya lagi bagus atau lagi ada masalah, lagi banyak masalah. Nah, ketika dia sedang mendapatkan masalah, maka Anda harus berusaha menjadi penyelesai masalah itu. Diusahakan bisa. Kalau dia sedang berada dalam masalah, karena hidup manusia itu nggak melulu tentang cinta ya guys. Ada kehidupan itu, ada ekonomi, ada keluarga, dan lain-lain lah. Banyak masalah. Makanya harus paham situasi, kondisinya dia seperti apa. Anda harus benar-benar paham. Karena kalau orang sedang bermasalah itu akan sensitif, kan? Jangankan untuk menerima cinta, hadapi dunianya sendiri mungkin dia akan sensitif. Jadi harus paham situasi. Yang keempat, ini agak sulit ya. Usahakan Anda berteman dengan teman dekatnya atau beberapa orang yang menjadi teman dekatnya. Usahakan. Dari situ Anda akan tahu sumber informasi, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, dan kriteria yang seperti apa yang dia inginkan. Bahkan kalau mungkin punya kesempatan, kalau ada kesempatan, bukan hanya berteman dengan teman dekatnya, tapi bertemanlah dengan keluarganya, keluarga besarnya, supaya Anda tahu sebenarnya dia itu menginginkan sosok yang seperti apa. Seperti biasa guys, tidak akan terlalu panjang lebar. Lagi-lagi ini adalah situasi bukan di rumah saya sendiri, dengan peralatan yang pas-pasan. Saya tidak bawa mic, saya tidak bawa. Anda kesimpulannya, pastikan sebelum Anda mengungkapkan apa yang Anda rasakan, pastikan bahwa dia benar-benar tertarik sama Anda. Kalau tidak tertarik, udah berteman aja. Cari lagi target atau sasaran yang lain. Biasanya kalau anak-anak ABG di usia 20-an itu udah enggak rasional. Kalau suka pokoknya ingin memiliki aja, gitu kan? Kalau ABG di 20-an. Berbeda lagi mungkin di usia 20 ke atas ya, 24. Iya, 20 ke atas, 30 ke atas, mereka lebih berpikir secara realistis, gitu kan? Jadi kesimpulannya, jangan pernah memaksakan sesuatu yang memang tidak pernah dia sukai. Jadi ini prinsip saya ya, pegang ya buat temen-temen. Kalau saya pribadi, lebih baik saya ditolak mentah-mentah daripada saya menjalani hubungan dengan orang yang terpaksa menjalani hubungannya dengan saya.
Itu kan pikirkan sama teman-teman. Kita diterima, tapi hatinya, perasaannya bukan untuk kita, gitu kan? Untuk orang lain. Apa enggak sakit? Menurut saya sakit. Makanya kalau saya pribadi lebih baik saya ditolak saat minggu atau 1 bulan, mungkin bisa move on lagi. Nanti kalau udah gak ada gantinya kan bisa cun lagi. Dunia ini luas loh, gitu kan ya, nggak sempit gitu. Apalagi di era digital seperti ini. Untuk mengetahui hal-hal yang luar itu gampang sekali. Jadi pegang prinsip ini, jangan memaksakan sesuatu yang memang bukan untuk kita, gitu kan? Bukan untuk kita, dirinya, jiwanya, cintanya, gitu kan? Jangan sampai nanti ketika Anda diterima, Anda jalani dan Anda akan lebih sakit lagi. Kalau sudah jauh melangkah itu akan lebih sakit lagi. Mendingan sakit di awal-awal. Tapi alangkah baiknya untuk menghindari rasa sakit itu, tadi yang terakhir, pastikan kalau dia itu memiliki ketertarikan kepada Anda. Jangan sesekali meyakinkan seseorang dengan uang. Catat ini, jangan sesekali meyakinkan seseorang dengan uang. Apalagi uang Anda pas-pasan. Seperti saya juga, uangnya pas-pasan, tampangnya pas-pasan. Jangan, kecuali mungkin Anda putra dari konglomerat atau Anda pengusaha, ya silahkan. Karena lama-kelamaan mungkin manusia itu kan memiliki hati, gitu kan. Memiliki hati, pasti kalau kita selalu ada, kita selalu sabar, dia mungkin juga akan jatuh cinta sama kita. Tapi untuk proses seperti itu jauh. Kalau uang Anda pas-pasan, tampang Anda pas-pasan, seperti saya yang pas-pasan gitu kan, yang biasa-biasa saja, itu jangan dipaksakan, karena akan sakit hati. Nah, sekian aja guys. Untuk teman-teman jangan lupa, jika kalian memiliki kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini. Jika kalian suka, silahkan klik tombol like-nya. Jika tidak suka, klik tombol dislike. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, tolong bagikan, share ke seluruh media sosial kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ketemu lagi di next video selanjutnya.